Baik, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Pak Herdin, sangat jelas dan sangat menarik sekali materi yang beliau sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya, akan saya bacakan pertanyaannya yang sudah masuk di kolom chat dan juga kolom komentar YouTube. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab dan disinggung oleh Pak Herdin, namun saya akan bacakan lagi. Pertanyaan pertama dari Ocha, pertanyaannya adalah, apakah ada kondisi tertentu yang menyebabkan sel otak tidak bisa melakukan neurogenesis atau neuroplastisitas, misalnya karena kerusakan tertentu? Oke, Silakan. langsung saya jawab ya. Iya. Oke, baik. Apakah ada kondisi tertentu yang menyebabkan sel otak tidak melakukan atau tidak? Ya, jelas ada, terutama terkait dengan kondisi morbiditas. Contohnya misalnya pada kondisi gangguan metabolik seperti DM, ya. Kalau kondisi DM itu artinya insulinnya tidak bekerja, hormon tidak bekerja, maka regulasi neuroplastisitas akan terganggu. Berikutnya adalah gangguan imun. Kalau seseorang imunnya menurun, kita sudah singgung sebelumnya, kalau gangguan imun menurun, maka neuroplastisitas akan menurun pula. Kemudian usia yang sudah tua, kemudian lingkungan yang kurang stimulasi atau kurang mendukung, kemudian ada faktor-faktor genetik atau faktor penyakit bawaan lain, keganasan misalnya kanker dan sebagainya. Itu bisa menghambat terjadinya respon neuroplastisitas. Ya, saya kira itu mungkin jawaban saya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak dari Wiratmoko, Universitas Aisyah Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana cara menciptakan ketenangan itu sendiri terhadap pasien, mengingat usia pasien tidak semua muda dan tingkat kepercayaan diri terhadap kesembuhannya tidak semua optimis. Terima kasih. Ya, baik. Oke, pertanyaan yang menarik. Mungkin untuk menciptakan ketenangan, tadi saya sudah sempat singgung di awal ya. Di awal, terutama bagaimana istilahnya menciptakan suasana terapi yang menyenangkan bagi pasien, yang nyaman bagi pasien. Contohnya mungkin pada kondisi misalnya traumatic brain injury, maka TV, radio kita harus matikan. Kemudian berikutnya pencahayaan yang tidak terlalu silau atau tidak terlalu pencahayaan yang redup, itu juga bisa menciptakan ketenangan. Berikutnya adalah memutarkan musik atau suara yang sifatnya membangkitkan gelombang alfa. Misalnya musik-musik musik-musik instrumen yang sifatnya untuk meditasi bisa. Kemudian bagaimana menciptakan ketenangan juga atau optimisme, maka kita edukasi bahwa kemampuan sel saraf sangat tergantung bagaimana dia berusaha, sangat tergantung bagaimana dia memiliki pemahaman tentang kondisi tersebut, sehingga ada efikasi diri yang kuat di situ. Kemudian bagaimana juga menciptakan ketenangan? Ya, tentu saja kondisi-kondisi istilahnya kesiapan tadi tidurnya harus cukup. Kita informasikan kepada pasien bahwa dia harus memiliki tidur yang cukup, kemudian pola atau gaya hidup misalnya makan makanan yang sifatnya junk food itu kita harus hindari karena itu bisa memicu gangguan mood. Ketika moodnya menurun maka pasien cenderung dia tidak akan bisa tenang. Ya, kemudian pada pasien tertentu yang sifatnya terutama misalnya pasca stroke yang disertai dengan penurunan fungsi kognitif, terutama ada tantrum atau mengamuk dan sebagainya, maka kita bisa terapkan dengan stimulasi sentuhan, kemudian diaphragmatic breathing, kemudian kita bisa lakukan juga tapotemen, ketukan di daerah-daerah kening, kemudian di kepala, sambil diberikan misalnya penerapan diaphragmatic breathing exercise, kemudian kita ajarkan pasien untuk belajar untuk bernapas secara lambat atau
secara dalam, bernapas lambat dan dalam. Sekira itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ganang Fadrian. Izin bertanya, hal seperti apa yang membuat kegagalan plastisitas selain dari kondisi patologi? Ya, kegagalan selain kondisi patologi ya tentu saja yang kalau dia gagal melaksanakan konsep-konsep atau mekanisme-mekanisme seperti misalnya dia tidak bisa mengatur tidurnya, dia tidak memiliki motivasi diri yang kuat, dia tidak memiliki efikasi diri yang kuat, kemudian memiliki kecemasan, ada depresi, ada ketakutan yang berlebihan, ada keyakinan-keyakinan yang sifatnya tidak menunjang perbaikan atau penyembuhan, dan lingkungan yang tidak kaya dengan stimulasi atau lingkungan yang monoton, kemudian aktivitas terapi yang membosankan. Ya, itu juga bisa menjadi istilahnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan pada neuroplastisitas. Dan yang catatan penting juga ketika pasien meminum obat-obatan seperti obat tidur, obat penenang, misalnya penenang misalnya Cipro misalnya yang sifatnya obat penenang, kalau dia misalnya obat tidur atau obat penenang, dia akan menurunkan fungsi atau respon neuroplastisitas. Itu mungkin jawaban saya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Nurul Fadilah, Pangkep, Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat menarik. Saya izin bertanya, Pak. Apakah ada tips atau trik khusus untuk memaksimalkan respon neuroplastisitas pada pasien stroke dengan kondisi disfagia? Mengingat pasien yang kondisi disfagia kesulitan menelan sehingga kecukupan nutrisi hariannya minim. Ya, baik. Nah, untuk disfagia ada beberapa teknik atau trik yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah vagal stimulasi atau stimulasi vagus. Contohnya seperti ini. Itu satu. Kemudian berikutnya adalah stimulasi sensorik pada mulut, misalnya dengan S. Kemudian Masato exercise. Masato exercise itu adalah dengan cara seperti ini. Pada saat pasien menggenggam bibirnya, menggigit bibirnya, maka diinstruksikan untuk menelan. Seperti ini. Ya. Jadi kemudian selanjutnya adalah stimulasi untuk diafragma, ya. Kemudian stimulasi serotonin atau stimulasi organ-organ visceral. Nah, bagaimana stimulasi organ visceral? Kalau belum bisa dengan penerapkan atau diaphragmatic breathing exercise saja. Ya, saya kira itu yang dapat saya jawab. Lanjutan pertanyaan dari Nurul Fadilah, apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan untuk membuat desain dosis terapi yang bisa memaksimalkan proses respon neuroplastisitas pada pasien dengan kondisi seperti tadi? Ya, yang jelas yang mempengaruhi tadi pertama kualitas tidur, kemudian kurangnya aktivitas gerak, dan bagaimana meningkatkan respon pada neuroplastisitas pada gangguan disfagia ini, maka kita tingkatkan aktivitas fisik. Dengan meningkatkan aktivitas fisik, maka proses perbaikan atau penyembuhan di samping stimulasi spesifik pada organ yang terkait dengan organ bicaranya itu sendiri. Dan yang spesifik lagi adalah vagal stimulasi. Nah, vagal stimulasi itu bisa dengan misalnya suara bernyanyi misalnya, itu juga untuk stimulasi nervus vagus. Kemudian di samping vagal stimulasi dan juga diaphragmatic breathing exercise, kemudian pengaturan pola napas, terutama yang slow dan yang napas dalam. Ya. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Alfian Noha Zulkarnain, SFIS FTRA Info. Yeah. Pertanyaannya adalah untuk pemberian dosis dengan high repetition,
Apakah juga diimbangi dengan peningkatan high intensity dengan interval exercise atau dengan low moderate intensity dengan continue exercise? Baik, oke. Seorang AIFO ya, AIFO. Kalau AIFO itu dia sudah paham itu, saya mengerti, paham bahwa untuk prinsip untuk terkait dengan neuroplastisitas, ya, maka high repetisi dan high intensitas yang dimaksudkan adalah itu rule umumnya atau pedoman umumnya. Namun pada pasien tertentu, ya, pada pasien tertentu tidak semua bisa diterapkan. Tidak semua bisa diterapkan. Lalu bagaimana? Tentunya kita melihat dari resume atau hasil pemeriksaan yang kita berikan. Nah, ketika hasil pemeriksaan kita berikan dan kita tentukan dulu zona latihannya. Nah, kalau zona latihannya misalnya aman dilakukan high repetisi, maka kita bisa lakukan high repetisi. Tapi misalnya kalau zona latihannya itu, misalnya kalau usia 60 ke atas, kemudian ada konsumsi obat-obatan misalnya beta blocker. Nah, kalau ada konsumsi obat-obatan, kemudian usianya relatif tinggi, kemudian ada riwayat ketidakstabilan daripada kapasitas fisik atau paru, maka high intensitas tadi itu relatif kita harus rancang yang berpusat pada pasien itu, artinya dikondisikan. Ya, dikondisikan. Namun high repetisi low intensitas itu artinya ketika yang kita inginkan adalah perubahan atau kemampuan endurance yang terkait dengan kapasitas fisiknya. Tapi kalau high intensity kemudian intensitasnya tinggi, itu sebenarnya mencakup endurance dan juga mencakup powers. Ya, kita berbicara, artinya ketika berbicara tentang konsep neuroplastisitas, maka kita harus sedikit memisahkan neuroplastisitas ini dengan konsep fisiologi exercise secara umum. Ya, namun protokol umumnya adalah high repetisi, high intensitas, itulah yang dapat meningkatkan neuroplastisitas, tetapi aplikasinya harus dikondisikan berdasarkan kondisi fisik pasien atau lingkungan yang ada di pasien yang kita layani. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mariatul Kiptiah, RSUD Dr. Haji Andi Abdurrahman Nur, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Maaf Pak, izin bertanya. Kata Bapak tadi tidur sangat penting untuk pemberian exercise, sedangkan kebanyakan pasien stroke sendiri susah tidur. Kalaupun pasien bisa tidur, kadang pasiennya susah untuk bangun lagi. Jadi itu bagaimana Pak untuk terapinya? Terima kasih. Iya, baik. Sekali lagi di awal mungkin saya sudah singgung bahwa tidur adalah komponen esensial untuk mekanisme neuroplastisitas ataupun pembentukan sel saraf baru. Ya, lalu di dalam lapangan, di dalam praktek, kita pasti akan mendapati pasien yang gangguan tidur. Bahkan bukan cuma gangguan tidur, malah mengkonsumsi obat tidur. Kalau dia tidak konsumsi obat tidur, maka dia tidak bisa tidur atau tidak bisa tenang. Dan ini sangat menghalangi proses neuroplastisitas sendiri. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu? Maka kembali lagi, yang dapat saya berikan informasi atau edukasi pasien adalah untuk meningkatkan kualitas tidur. Pertama, sebelum melakukan tidur, maka dia terapkan diaphragmatic breathing exercise. Yang pertama, kemudian yang kedua, kondisi pencahayaan yang tidak terlalu terang atau redup. Usahakan ruangan redup. Kemudian yang ketiga, usahakan perut dalam keadaan kosong. 3 jam sebelum tidur itu usus atau perut sudah harus kosong. Kemudian selanjutnya adalah
usahakan untuk melakukan relaksasi atau latihan yang sifatnya relaksasi. Kemudian kalau ada aroma-aroma yang sifatnya untuk menenangkan bisa dipasang di ruangan atau di sudut tempat tidur. Kemudian selanjutnya adalah instruksikan atau edukasi pasien untuk meminum susu hangat sebelum tidur. Nah, ketika dia meminum susu hangat, itu adalah prekursor untuk proses pembentukan melatonin. Nah, melatonin inilah yang mengatur kontrol circadian cycles atau siklus biologis kita. Nah, ketika itu bisa diatur, maka itu istilahnya kita relatif memang tidak mudah, tetapi itu yang protokol yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan atau mengembalikan kembali kualitas tidur seorang pasien. Demikian jawaban saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Isnan Nur Hafiz, Pemalang, izin bertanya Pak, untuk kondisi pasien stroke berulang, apakah neuroplastisitas masih bisa maksimal berlangsung di otak, apalagi dengan daerah lesi yang lebih luas di otak? Terima kasih. Ya, baik. Selalu kita edukasi pasien bahwa kondisi neuroplastisitas itu tetap berlangsung. Hanya saja ada yang kita kenal dengan golden period atau periode emas. Nah, periode emas terjadi terutama pada 3 bulan pertama. Kemudian periode emas kedua adalah setelah 3 bulan, artinya 6 bulan pertama. Kemudian menurun respon neuroplastisitas itu seiring dengan berjalannya waktu, terutama kalau sudah melewati di atas 1 tahun. Nah, kalau sudah melewati di atas 1 tahun, maka konsep atau penerapan terapi yang dapat kita berikan adalah kita mempertimbangkan aspek misalnya penerapan CIMT atau Constraint Induced Therapy Movement, ya. Jadi kalau sudah lewat di atas 1 tahun, maka kita pertimbangkan terapi yang sifatnya intensif, praktiknya sifatnya masif, dan repetisi yang semaksimal mungkin. Ya, itu artinya untuk respon neuroplastisitas terutama terjadi pada 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan berikutnya menurun setelah 1 tahun. Tetapi kalau setelah, bukan berarti tidak bisa, berdasarkan hasil penelitian bahwa neuroplastisitas pada pasien pasca stroke tetap terjadi bahkan di atas setelah melewati angka 1 tahun. Itu jawaban saya. Baik, kemudian ini ada respon dari Alfian. Terima kasih atas jawabannya Pak Herdin, sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru. Ya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari kolom komentar live YouTube. Ada 3 orang penanya. Pertanyaan pertama dari Ilham Fatria. Izin bertanya, sampai umur berapa plastisitas dapat terjadi? Apa saat terjadi aging, plastisitas tetap dapat terjadi? Terima kasih. Ya, jadi jawabannya plastisitas itu terjadi sepanjang daur kehidupan. Ya, plastisitas terjadi sepanjang daur kehidupan, artinya di masa muda perkembangan sel saraf, neurogenesis dan sebagainya, terutama bahkan di masa sebelum dilahirkan atau di masa dalam prenatal, itu perkembangan neuron terus terjadi. Kemudian terjadi lonjakan terutama di fase 3 tahun pertama. Setelah 3 tahun pertama, neuroplastisitas terus terjadi dan terus berlangsung, terutama memuncak pada usia remaja dan dewasa. Kemudian pelan dan terjadi penurunan neuroplastisitas terutama di usia 40 tahun ke atas. Namun proses itu tetap berlangsung sepanjang daur kehidupan. Ya, itu mungkin jawaban saya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Orisa Elva, mohon maaf sebelumnya Pak, apakah orang dengan berat badan berlebih memiliki kemungkinan lebih sulit untuk mengalami neuroplastisitas? Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa kadar lemak dan kadar gula menurunkan BDNF. Terima kasih. Ya. Baik, apakah orang dengan kadar atau berat badan berlebih itu mempengaruhi neuroplastisitas? Iya.
tetapi tidak otomatis. Itu tergantung dari kadar leptinnya. Nah, ada istilah yang menyatakan bahwa thin outside but thin inside. Maksudnya terlihat gemuk di luar tetapi kurus di dalam. Ada juga orang terlihat kurus di luar tapi gemuk di dalam. Maknanya apa? Maknanya adalah ada orang yang kurus tetapi kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi, atau kadar leptinnya tinggi. Ada orang dengan berat badan yang tinggi tetapi leptinnya normal, kolesterolnya bagus. Itu artinya, nah untuk hal-hal yang seperti itu, maka sekali lagi itu sangat tergantung dari kadar leptinnya dan enzim proinflamasinya. Nah, namun pada orang dengan orang dengan berat badan yang berlebih punya kecenderungan lebih besar untuk memiliki kadar leptin yang meningkat dan juga tumor nekrosis alfanya tinggi atau sitokin proinflamasinya tinggi. Nah, ketika kadar itu meningkat, maka respon neuroplasitas pada orang tersebut akan melambat atau bahkan bisa mempengaruhi proses bukan cuma neuroproses tapi imunitas, metabolisme dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Elsa Melinda Putri. Izin bertanya, bagaimana pengaruh diaphragmatic breathing terhadap neuroplastisitas dan latihan apakah yang paling mempengaruhi ekspresi BDNF? Terima kasih. Iya. Latihan yang sangat mempengaruhi ekspresi BDNF, terutama latihan yang sifatnya intensitasnya cukup, memadai. Artinya repetisinya. Kemudian aerobik. Kemudian latihan yang sifatnya fungsional. Latihan yang sifatnya fokus pada tujuan atau task specific training, fungsional, repetitif. Kemudian ada proses pembelajaran atau learning process di situ. Jadi latihan yang itu sangat tergantung bukan dari jenis latihannya, tetapi bagaimana proses latihan itu dilaksanakan. Ya, jadi jadi latihan apa yang dapat meningkatkan respon bukan dari jenisnya, tetapi bagaimana latihan itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, apakah diaphragmatic breathing mempengaruhi neuroproses? Ya, jelas. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi bagaimana mekanisme diaphragmatic breathing itu mempengaruhi misalnya organ-organ terutama terkait dengan sistem imunitas, terutama limfe, kemudian kelenjar limfa yang ada di bawah diafragma, dan juga diaphragmatic breathing juga mempengaruhi sistem gut. Sistem gut itu maksudnya pencernaan kita. Ketika kita melakukan diaphragmatic breathing, kalau caranya benar, maka akan menstimulasi pergerakan usus halus. Pergerakan usus halus akan meningkatkan respon berupa pelepasan serotonin meningkat. Ketika respon serotonin meningkat, maka imunitas membaik. Ketika imunitas membaik, maka ekspresi BDNF akan paralel dengan terjadinya peningkatan ekspresi serotonin itu. Ya, saya kira itu yang dapat saya jawab.